vaksin COVID-19 dari Rusia. Kita terhubung dengan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Pak Aziz, Teknologi COVID-19, Profesor Ali Gufron. Selamat sore, Prof. Ali. Selamat sore juga, Pak Aziz. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Moskow. Baik, Pak Gufron, kalau kita melihat ini ada temuan vaksin COVID-19 dari Rusia yang kemudian diklaim sudah bisa digunakan, bahkan sudah didaftarkan. Kalau dari Indonesia memandang vaksin Rusia ini seperti apa? 20 itu. Jadi kalau dilihat dari sisi keamanan, karena diklaim hanya 2 fase saja kemudian didaftarkan, apakah vaksin COVID-19 dari Rusia ini aman untuk digunakan nantinya, Prof? Nah, jelas kan belum tahu. Nah, kalau kita lihat ya, Prof. Gufron, tapi saya ingin tahu Pak Aziz, bagaimana tanggapan media di Rusia dan tanggapan publik terkait vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Rusia, Sputnik 5 ya kalau tidak salah namanya. Nah, Sputnik kelima ini, ya, Sputnik 5, maka reaksi masyarakat ada yang menyambut baik dari penemuan tersebut. Jadi apakah langsung akan diproduksi secara massal dan digunakan oleh warga Rusia, Pak Aziz? Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa rencananya vaksin 19, kemudian juga kritikan-kritikan dari dunia internasional, apakah ini ditanggapi juga oleh pemerintah Rusia, Pak Aziz? Saya kira itu masih menjadi beberapa isu yang saat ini sedang berkembang ya, dan kami belum bisa menyampaikan seperti apa kritik pro dan kontranya yang ada di Rusia. Jadi ini masih dalam tahap dari sekitar 6 vaksin yang sudah masuk tahap 3 yang dilaporkan WHO. Nah, ini Rusia ini belum termasuk di situ. Nah, masalahnya kemudian kita juga bisa lihat ya berikutnya bahwa kita nanti pasti kita hitung ya berapa produksi kita, dan yang kerjasama tidak hanya Sinovac, kita ada Sinopharm, ada juga Genesin dan lain-lain ya. Kita terbuka bahkan meskipun sebetulnya dengan Rusia, tapi kalau ini bicara tentang teknologi dan kemudian untuk kemanusiaan, kita bisa juga bekerja sama begitu ya, tapi belum dengan Rusia ini belum. Nah, sehingga kita ingin nilai yang pertama tadi adalah kecepatan. Yang kedua itu efektivitasan. Untuk keefektivitasan tentu harus sampai fase uji klinik fase ketiga. Jadi ketiga ini penting karena melihat keamanan dan efikasinya. Nah, kemudian yang terakhir itu kemandirian. Jadi kita ingin Indonesia itu tidak hanya sebagai market ya, tetapi juga kita penguasaan di dalam teknologi vaksin. Nah, ini makanya menurut saya vaksin itu adalah termasuk penguasaan vaksin itu menyangkut kedaulatan. Jadi ini kan ada satu ketegangan lah gitu ya antara Barat dan Rusia ya, Timur untuk tentang paling tidak vaksin ini begitu. Oke, Pak Aziz, apa sudah ada tawaran kerjasama dari Rusia untuk Indonesia soal vaksin ini? Baik, terima kasih. Sampai saat ini mengingat ini baru kemarin pengumumannya Ibu, jadi kami belum mendapatkan arahan detail, tetapi kami sudah menyampaikan ke pusat untuk segera diselenggarakan pertemuan kedua antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Rusia untuk tindak lanjutnya. Baik, mungkinkah ditindaklanjuti Pak Gufron dengan pro dan kontra dari vaksin ini? Iya, jelas mungkin. Jadi Pak Aziz, kami dari Ristek BRIN ya tentu juga sangat bersedia untuk melakukan kerjasama riset dan inovasi di dalam vaksin ini. Jadi tentu kita tidak hanya dari Rusia ataupun juga dari RR. Vaksin Rusia ini masuk dalam tahap uji klinis ketiga. Hanya ada 6 vaksin, tidak termasuk Rusia. Apakah ini juga masih mungkin untuk bisa ditindaklanjuti untuk kerjasama dengan Indonesia di tengah pro dan kontranya? Iya, kita kalau umpamanya kerjasama itu kan sangat antusias untuk membantu proses-proses secara teknis bagaimana kedua negara bisa untuk bekerja sama menangani penelitian mengenai vaksin ini. Kementerian Luar Negeri pasti akan siap bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Rusia, demikian juga Kementerian Kesehatan dan seluruh institusi yang terkait di Indonesia. Kami siap membantu untuk proses ke situ.
tetap keamanan juga yang menjadi pertimbangan utama atau prioritas utama untuk bisa mengembangkan atau menggunakan vaksin. Diteliti juga di Indonesia sesuai dengan yang tadi diingatkan oleh Prof. Gufron soal keamanan, kecepatan dan juga kemandirian. Terima kasih Pak Aziz dan juga Prof. Gufron telah berbagi informasi terkait dengan vaksin COVID-19 yang hingga saat ini masih dalam upaya untuk